Sembari kita memperkenalkan sebuah museum Taman Prasasti tersebut, maka saya akan menjelaskan bahwa Museum Taman Prasasti terdapat di Jakarta. Dulunya adalah kompleks pemakaman umum bernama Kerkhoff Land, atau yang dikenal masyarakat pribumi sebagai Kebun Jahe Kober, yang didirikan pada tahun 1795. Ini merupakan salah satu pemakaman modern tertua di dunia. Kuburan di sana sebagian besar adalah peninggalan masa kolonial Belanda dan merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi orang-orang Eropa, bangsawan, serta beberapa tokoh penting lainnya. Terdapat tokoh-tokoh penting yang makam atau nisannya ada di sana. Meskipun banyak jenazah telah dipindahkan, batu nisan atau prasasti dari banyak tokoh masih tersimpan dan dipamerkan di Museum Taman Prasasti. Beberapa tokoh terkenal tersebut antara lain, yang pertama ada Olivia Marini Raffles, istri pertama dari Gubernur Jenderal Inggris, Thomas Stamford Raffles. Yang kedua itu ada Zhou Houqi, yaitu seorang aktivis pergerakan mahasiswa yang sangat idealis di era tahun 1960-an. Selanjutnya ada Dr. H.F. Roll, yaitu pendiri sekolah kedokteran Sofia atau cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu terdapat J.H.R. Kohler, yaitu seorang jenderal militer Belanda yang gugur dalam Perang Aceh. Selanjutnya ada A. V. Michels, yaitu tokoh militer Belanda yang berperan dalam Perang Buleleng. Lalu ada J.L.A. Brandes, seorang filolog Belanda terkenal yang berjasa dalam penemuan manuskrip Kakawin Nagara Kretagama. Yang terakhir terdapat Miss Rebout atau Miss Gigi, adalah seorang aktris opera Indonesia yang populer pada tahun 1930-an. Museum ini kini berfungsi sebagai Museum Cagar Budaya yang menampilkan koleksi prasasti nisan kuno dengan berbagai gaya seni pahat, kaligrafi, dan simbol-simbol unik dari abad ke-18 hingga ke abad 20. Lalu terdapat seperti nanti kalian akan melihat bahwa terdapat menampilkan sebuah tugu atau monumen makam yang tinggi dan megah, yang sangat khas berada di Museum Taman Prasasti, yaitu makam Jenderal J.H.R. Kohler. Penjelasan Tugu J.H.R. Kohler, tokoh yang dimakamkan atau nisan atau tugu. J.H.R. Kohler, John Herman Rudolph Kohler, adalah seorang mayor jenderal Belanda yang gugur dalam Perang Aceh pada tahun 1873. Dia gugur saat memimpin serangan kedua Belanda ke Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Kematiannya merupakan pukulan besar bagi militer kolonial Belanda saat itu. Lalu terdapat bentuk dan gaya tugunya. Tugu peringatan atau makam Kohler sangat menonjol karena ukurannya yang besar dan bergaya klasik atau neoklasik. Pada puncaknya terdapat patung figur yang berdiri, kemungkinan menggambarkan Kohler sendiri dalam seragam militer, atau sosok alegori seperti keadilan atau kemenangan. Bentuknya yang monumental ini mencerminkan status dan pentingnya tokoh tersebut dalam sejarah kolonial Belanda. Makamnya menjadi salah satu nisan paling megah dan ikonik di Museum Taman Prasasti. Terdapat keunikan tugunya, yaitu kompleks Museum Taman Prasasti, makam Kohler
dan makam Olivia Marini Raffles, yaitu istri Thomas Stamford, adalah dua nisan yang paling monumental dan mudah dikenali dengan ukurannya yang mencolok di tengah barisan prasasti lainnya. Lalu, yang membuat saya tertarik untuk memperjelaskan adalah monumen patung wanita bersedih, yaitu objeknya tentang monumen batu berbentuk patung seorang wanita yang berdiri dan bersandar atau memeluk sebuah salib atau tugu. Terdapat simbolismenya. Patung ini sangat umum dalam pemakaman Eropa dari abad ke-11, 19, sampai awal ke abad 20. Patung wanita bersedih ini seringkali melambangkan duka cita atau harapan. Ia merupakan penggambaran umum dalam seni pemakaman Kristen. Figur ini menyiratkan rasa kehilangan mendalam dari keluarga yang ditinggalkan, namun juga harapan akan kehidupan setelah kematian. Lalu gaya seninya, patung ini menunjukkan gaya klasisisme atau neoklasisisme yang populer saat itu. Yang kedua, terdapat monumen patung berdiri di atas tugu coklat. Objeknya adalah tugu makam yang sangat besar dengan patung orang berdiri di puncaknya. Lalu identifikasinya, Tugu Peringatan Jenderal J.H.R. Kohler. Lalu yang ketiga terdapat nisan kotak berjejer. Objeknya barisan nisan yang berbentuk peti atau kotak horizontal yang dibuat atau terbuat dari batu. Ini adalah bentuk makam penting umum di Museum Taman Prasasti. Lalu sembari kita berkelana ke Museum Nasional melalui virtual, saya akan menjelaskan bahwa Museum Nasional Indonesia itu lembaga penting yang menyimpan dan memamerkan warisan budaya Indonesia dari masa prasejarah hingga masa modern. Terdapat koleksi unggulan dan signifikansi. Monumen Nasional terkenal dengan koleksi arkeologi dan etnografi yang sangat luas dan beragam, meliputi seluruh wilayah Indonesia. 1. Koleksi arkeologi dan prasejarah Arca Hindu-Buddha. Museum ini menyimpan koleksi arca Hindu-Buddha, artefak masa klasik, terlengkap di Indonesia yang banyak ditemukan di Jawa, Sumatera, dan Bali. Salah satu yang terkenal adalah arca Adityawarman yang digambarkan sebagai bayi rawa, dewa Siwa yang menakutkan, yang ditemukan di Sumatera Barat. Harta karun prasejarah. Museum ini memiliki artefak dari zaman prasejarah termasuk peralatan batu, kapak, bejana, perunggu, dan benda-benda dari kebutuhan megalitik. Yang kedua, terdapat koleksi etnografi. Ada pakaian adat dan kerajinan. Terdapat koleksi etnografi yang sangat kaya, menampilkan berbagai jenis rumah adat, pakaian tradisional, senjata, dan kerajinan tangan dari lebih dari 1.300 kelompok etnis di Indonesia. Lalu simbol persatuannya, koleksi ini menunjukkan keragaman budaya Indonesia dan memainkan peran penting dalam mempromosikan persatuan nasional. Yang ketiga, terdapat koleksi keramik dan numismatik. Keramik asing. Museum ini memiliki koleksi keramik Tiongkok, Jepang, dan negara lain yang sangat berharga. Koleksi ini membuktikan adanya hubungan perdagangan internasional yang luas sejak zaman kuno. Adapun mata uang kunonya, koleksi numismatik berisi mata uang kuno atau koin yang pernah digunakan di Indonesia dari zaman kerajaan hingga masa kolonial. Lalu, adapun gedung pamerannya. Museum Nasional terdiri dari 2 gedung utama yang saling terhubung. Yang pertama itu ada Gedung Gajah, yaitu terdapat di Gedung A. Ini adalah bangunan tua yang merupakan cikal bakal museum.
Koleksinya berfokus pada masa lalu penuh makna. Menampilkan kronologi sejarah Indonesia, mulai dari prasejarah, era kerajaan Hindu-Buddha, hingga masa kolonial. Yang kedua terdapat Gedung Arca, yaitu ada di Gedung B. Bangunan baru yang megah diresmikan pada tahun 1996. Tata pamernya berfokus pada tema Marwah Indonesia, yang menampilkan berbagai koleksi etnografi, seni rupa, dan keramik dalam presentasi yang modern dan interaktif. Lalu yang ketiga terdapat di Gedung C. Gedung C ini masa depan. Museum ini terus berinovasi. Dengan Gedung C direncanakan untuk menampilkan tema bekal masa depan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Museum Nasional adalah tempat ideal yang untuk memahami secara mendalam akar sejarah, mau keragaman budaya dan identitas bangsa Indonesia melalui artefak-artefak yang berharga. Lalu terdapat koleksi berdasarkan jenis-jenis. Yang pertama itu ada 7 divisi utamanya. Pertama, prasejarah. Bagian ini menyajikan perjalanan evolusi manusia di Nusantara. Fosil-fosil manusia purba termasuk diorama, Homo sapiens, dan replika kerangka Homo floresiensis atau manusia hobbit yang bisa disebut begitu. Alat-alat batu dari zaman Paleolitikum dan Neolitikum merupakan kampak primbas beliung. Hingga peti kubur batu, yaitu bisa disebut dengan sarkofagus dari masa Megalitikum. Terfokus pamerannya itu memberikan gambaran kehidupan manusia ribuan tahun silam di Nusantara. Lalu yang kedua itu ada arkeologi klasik, yaitu pada Hindu, Buddha. Koleksi terpenting yang menunjukkan kejayaan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Ada arca unggulan. Arca Prajna Paramita merupakan dianggap sebagai lambang kesempurnaan, kecantikan, dan kebijaksanaan. Karya seni terbaik dari abad ke-13, yaitu Kerajaan Singasari. Terus yang ketiga terdapat Arca Ganesha, dewa ilmu pengetahuan, simbol keseimbangan, akal, dan spiritualitas. Yang keempat terdapat Arca Bhairawa, arca kolosal yang ditemukan di Padang Roco, Sumatera Barat. Masa Aditya Warman menggambarkan figur yang menakutkan dan kuat. Lalu ada artefak lain, prasasti-prasasti penting seperti prasasti Ciaruten dari Kerajaan Tarumanegara, Lingga dan Yoni, simbol kesuburan, dan arca-arca besar dari Kerajaan Singasari, Majapahit, dan Mataram kuno. Yang ketiga terdapat etnografi. Tahukah kalian koleksi paling beragam yang mempresentasikan kebudayaan dari seluruh penjuru Indonesia merupakan terdapat pakaian adat, perhiasan tradisional, ada kalung, gelang, mahkota emas, lalu senjata tradisional, keris, mandau, badik. Lalu alat musiknya ada gamelan, angklung, tifa, wayang, serta miniatur rumah adat. Rumah adatnya itu ada rumah gadang, tongkonan, honai. Terfokus pamerannya menjelaskan keragaman budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari dari lebih 1.300 suku bangsa Indonesia. Yang keempat itu ada keramiknya, menampilkan hubungan perdagangan maritim Indonesia kuno. Isinya terdapat koleksi keramik asing yang ditemukan di Indonesia, seperti keramik dari berbagai dinasti di Tiongkok, Tang, Song, Yuan, Ming, Qing, serta keramik dari Vietnam, Thailand, Jepang, hingga Eropa. Yang kelima terdapat numismatik dan heraldik. Tahukah kalian, numismatik merupakan koleksi mata uang kuno, koin, dan uang kertas dari masa kerajaan, misalnya Majapahit, hingga masa kolonial. Yang kedua itu ada heraldik, koleksi medali segel dan lambang kebesaran. Yang keenam ada sejarahnya, berisi peninggalan dari masa kerajaan Islam,
kolonialisme, hingga perjuangan kemerdekaan. Orang-orang lelah, capek, 5L. Rita dari tadi jalan lelah, lemes, letoy. Letoy. Demi. Kenapa sih museum gede banget? Karena nasional. Bodo amat dah.